Nah, tema kita hari ini adalah di balik penelitian kedokteran mengenal dunia ilmu biomedik FKUI. Bidang ilmu biomedik ini adalah suatu cabang ilmu yang khususnya mempelajari fenomena-fenomena biologis yang ada pada manusia. Banyak ya, sekarang lagi banyak dibicarakan nih. Betul. Di media sosial seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan dan perkembangan kedokteran itu semuanya berasal dari, pada umumnya teman-teman yang dari peneliti ya, dari institusi penelitian, mereka akan mengambil jalur by research karena memang Metui Talk. Halo Sobat Metox, selamat datang di Metui Talks, tempat seru untuk ngobrol seputar dunia kesehatan, kedokteran, dan juga inspirasi dari para ahli. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nismara Detiani yang akan menjadi moderator di sesi podcast kita hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya ini jarang terdengar ya, tetapi memiliki peran yang sangat penting di perkembangan ilmu kesehatan. Nah, tema kita hari ini adalah di balik penelitian kedokteran mengenal dunia ilmu biomedik FKUI. Nah, tentunya kita hari ini sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya di bidangnya dari program Magister Ilmu Biomedik FKUI. Mari kita sambut Profesor Dr. Wawa Imuli Arozal, Magister Biomedik PhD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Nismara. Sehat kamu? Sehat, Prof. Oke, ya. Prof, kabarnya gimana, Prof? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oke, alhamdulillah, Prof. Oke, mungkin sebelum kita mulai ya, Prof ya, saya rasa teman-teman Sobat Metox ingin mengenal lebih lanjut nih narasumber kita yang luar biasa ini siapa. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Prof? Ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, tentunya saya sudah diundang untuk acara podcast ini yang tentunya luar biasa dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat ya buat yang mendengar podcast ini. Oke, jadi nama saya adalah tadi sudah disebut oleh Nismara, saya Profesor Wawa Imuli. Saat ini saya adalah seorang guru besar di bidang farmakologi dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Biomedik FKUI. Jadi program studi ini adalah suatu program magister atau S2 yang merupakan salah satu program magister yang ada di FKUI. Jadi secara umum ada 4 program studi magister di FKUI, salah satunya adalah program magister ilmu biomedik. Ya, tentunya di samping saya sebagai ketua program studi, ya sebagai dosen, saya juga melakukan kegiatan tridharma, ya, yaitu melakukan pengajaran, melakukan pengabdian masyarakat, dan juga melakukan penelitian. Penelitian saya khususnya adalah tentunya penelitian-penelitian di bidang biomedik, secara khusus adalah di bidang farmakologi. Wah, luar biasa banget ya narasumber kita hari ini, emang gak main-main narasumbernya. Ya. Oke, baik Prof. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut nih Prof tentang program studi ini, ilmu magister biomedik ya Prof ya. Kan kita lumayan sering nih Prof mendengar kata biomedik seperti itu. Namun saya rasa banyak juga teman-teman Sobat Metox di luar sana yang mungkin kurang mengerti cakupannya dan apa aja sih yang dibahas di ilmu biomedik. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Prof? Oke, ya secara umum bidang ilmu biomedik ini adalah suatu cabang ilmu yang khususnya mempelajari fenomena-fenomena biologis yang ada pada manusia. Baik mulai dari tingkat seluler ya sampai tingkat jaringan sampai ke organ ya. Dan di sini kita mempelajari fenomena biologis itu mulai dari manusia yang sehat dalam keadaan sehat sampai mekanisme terjadinya penyakit. Dan di samping itu kita juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menemukan, mendiagnosis suatu penyakit, mencari diagnosis marker baru, kemudian kita juga mencari suatu tindakan untuk pencegahan suatu penyakit, sampai pada akhirnya kita mencoba menggali atau mendevelop suatu obat-obat baru. Kira-kira demikian cakupan dari bidang ilmu biomedik. Jadi yang penting adalah ini adalah suatu bidang ilmu dasar ya yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan, misalnya seorang dokter atau seorang perawat ya atau seorang farmasis. Pada umumnya mereka akan
harus mempelajari, memiliki kemampuan dasar bidang ilmu biomedik ini. Wah, berarti cakupannya luas sekali ya Prof ya. Tadi sesuai yang Prof jelaskan, tidak hanya sesuatu yang terlihat saja Prof, tapi juga dari tingkat selulernya seperti itu ya Prof ya. Lalu juga dari selain diagnostik, terapi, tapi juga preventatifnya seperti itu ya Prof ya. Oh baik. Nah Prof, kira-kira nih Prof, berarti kan prodi ini erat kaitannya dengan penelitian ya. Betul. Nah sebenarnya seberapa penting sih Prof ilmu biomedik ini dalam perkembangan ilmu kedokteran? Ya, betul sekali. Jadi khususnya untuk program studi Magister Ilmu Biomedik ini, semua peserta didik diharuskan melakukan suatu penelitian untuk sebagai tugas akhirnya mereka. Jadi penelitian apa yang ada atau diharapkan dilahirkan dari peserta didik yang mengikuti program Magister Ilmu Biomedik tentu cukup luas ya. Jadi penelitian misalnya untuk pengembangan vaksin ya. Kemudian mungkin yang era yang saat ini yang paling sering kita dengar adalah tentang personalized medicine atau precision medicine gitu ya. Kemudian terapi-terapi yang targeted ya, terapi untuk kanker misalnya yang targeted terapi itu juga tentunya merupakan bidang keilmuan biomedik yang juga menjadi pilihan dari mahasiswa kita untuk mendalaminya ya. Kemudian penelitian yang sifatnya genetik ya. Kemudian untuk mencari marker-marker diagnostik baru itu juga merupakan lahan penelitian di bidang biomedik yang umumnya juga dipelajari oleh peserta didik kita. Oh baik, berarti sangat luas ya Prof cakupan penelitian yang bisa dilakukan. Dan penelitian ini berarti banyak dilakukan ya Prof di ilmu biomedik ini? Betul, jadi penelitian kita ya, jadi mahasiswa kita akan belajar di program studi ini selama 4 semester. Umumnya penelitian itu dilakukan dalam 1 semester atau 2 semester di akhir masa studinya. Nah, penelitian itu tentunya tergantung dari interest atau minat dari peserta didik dan juga tentunya berhubungan dengan konsentrasi atau keilmuan yang dimilikinya. Jadi dan juga tentunya tergantung juga dari adanya fokus-fokus penelitian yang ada di FKUI seperti itu. Saat ini misalnya fokus-fokus penelitian di FKUI lebih ke arah hilirisasi misalnya produksi vaksin ya, kemudian membuat obat-obat baru seperti itu atau marker-marker diagnostik yang baru seperti itu. Dan tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan memecahkan masalah kesehatan secara global. Baik Prof. Nah Prof, tapi kan Prof berarti sudah berkecimpung di dunia ini lumayan lama ya Prof ya. Kira-kira dari sekian banyak pengalaman Prof menjadi seorang peneliti, terutama tadi di bidang farmakologi ya Prof ya. Kira-kira ada nggak sih Prof penelitian yang sangat menarik dari pengalaman Prof dan juga sangat berdampak ke kemajuan ilmu pengetahuan? Karena saya adalah seorang ahli farmakologi, penelitian saya lebih banyak ke arah obat seperti itu ya. Baik itu obat untuk obat modern maupun obat-obat yang dikategorikan sebagai obat tradisional atau jamu atau herbal medicine. Nah, pengalaman yang menarik bahwa kita memiliki satu fokus penelitian yakni tentang kurkumin. Kurkumin itu dalam bahasa sehari-harinya itu kunyit atau jahe begitu ya. Nah, kita sudah mengembangkan penelitian untuk kurkumin ini untuk berbagai indikasi ya, baik indikasi untuk penyakit kardiovaskular ya, kemudian penyakit kanker dan seterusnya. Dan kemudian kita mengembangkan juga kurkumin itu dalam bentuk yang lebih mudah diabsorpsi gitu ya. Jadi kita sebut sebagai nanopartikel. Nah, jadi fokus-fokus penelitian seperti itu menjadi menarik sehingga obat yang tadinya mungkin efektivitasnya kurang, tetapi dengan kita ubah formulasinya menjadi bentuk nanopartikel, itu kemudian menjadi kemanfaatannya menjadi lebih tinggi. Nah, dan ini hal yang penting bahwa kita bisa memanfaatkan tumbuhan atau herbal yang memang tersedia banyak di Indonesia seperti itu. Saat ini kan masalahnya adalah kita ketergantungan dengan impor seperti itu impor dari luar. Tapi kita harus menyadari bahwa ketersediaan bahan alam yang bisa menjadi kandidat baik itu suplemen atau fitofarmaka itu cukup melimpah dan itu perlu kita
kembangkan. Disinilah letak dari penelitian-penelitian di bidang ilmu biomedik yang tentunya akan juga berkontribusi terhadap kemajuan kesehatan di Indonesia dan juga tentu bisa meningkatkan derajat ekonomi dari masyarakat kita. Wah, Gitu, kira-kira. luar biasa, Prof. Ya. Berarti yang Prof pelajari banyak yang berkaitan dengan herbal seperti itu ya, Prof ya? Betul, ya. Oh. Tapi tentunya di tempat yang lain ya, bidang lain misalnya ada di bidang mikrobiologi ya. Jadi banyak juga profesor-profesor yang menjadi staf pengajar di program Magister Ilmu Biomedik ini yang mengembangkan vaksin misalnya, vaksin untuk dengue, vaksin untuk tuberkulosis, seperti itu. Teman-teman lain di bidang satu hal yang mungkin sekarang juga cukup ya adalah bidang stem cell. Jadi kami memiliki konsentrasi yang disebut sebagai konsentrasi stem cell, itu juga mengembangkan berbagai produk stem cell yang bisa digunakan untuk berbagai indikasi penyakit. Ya baik untuk misalnya untuk osteoartritis ya, untuk kelainan sendi atau untuk produk-produk kulit atau kecantikan. Jadi ini stem cell ini menjadi primadona ya saat ini ya, banyak orang yang ingin mengembangkan ini dan salah satunya ini bisa dipelajari di program Magister Ilmu Biomedik ya. Satu lagi mungkin hal yang juga spesifik dari program magister kami, kita memiliki konsentrasi bioinformatik. Ya. Apa itu, Prof? Bioinformatik itu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan yang baik mencari mekanisme penyakit, mekanisme patologis atau mencari kandidat obat baru dengan pendekatan menggunakan komputer atau kita sebut sebagai in silico. Jadi itu menjadi mempermudah kita untuk melakukan pengembangan obat misalnya. Jadi sebelum kita memulai di tingkat in vitro, di tingkat sel atau di tingkat in vivo ya di hewan coba, itu kita bisa melakukan berbagai modeling di komputer. Dan ini bisa tentunya dipelajari di program Magister Ilmu Biomedik. Gitu. Oh, berarti sekarang kaitannya juga sampai ke komputer-komputer juga betul, ya, Prof ya? Ya, betul sekali. Wah, berarti sekarang ilmu kedokteran juga sudah sangat maju ya, Prof ya? Betul. Tadi juga sesuai sama yang Prof bilang, chemicals, stem cells, kan juga vaksin itu kan banyak ya, sekarang lagi banyak dibicarakan nih di media sosial seperti itu. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan dan perkembangan kedokteran itu semuanya berasal dari ilmu biomedik ya, Prof ya? Betul sekali. Jadi ilmu biomedik itu ada ilmu biomedik yang yang tradisional ya, katakanlah seperti anatomi, fisiologi, ya, biologi itu yang memang harus ada. Tapi kemudian ada yang melakukan pengembangan. Jadi misalnya seperti stem cell, ya, kemudian onkologi, kemudian bidang bioinformatik itu juga salah satu bidang biomedik yang merupakan pengembangan dari ilmu-ilmu biomedik dasar tadi. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa, Luar biasa ya. Iya. Jadi sangat berdampak luas ya, Prof, terhadap kemajuan kesehatan masyarakat juga. Oke, baik. Nah, berarti ini mungkin teman-teman udah mulai berminat ya, Prof ya, mendaftar atau menjadi bagian dari researcher atau yang berkecimpung di ilmu biomedik seperti itu. Nah, kira-kira kalau di FKUI sendiri ini, Prof, mahasiswa program Magister Ilmu Biomedik itu belajar apa aja ya, Prof? Oke, ya. Jadi kami di program Magister Ilmu Biomedik ini memiliki 2 pathway ya, atau 2 jalur. Ada yang jalur by course, ada yang jalur by research. Ya. Jadi pada saat kita mendaftar di program magister ini ada 2 pilihan jalur. Ya. Pada umumnya teman-teman yang dari peneliti ya, dari institusi penelitian, mereka akan mengambil jalur by research karena memang kegiatannya umumnya hanya sebagian besar adalah riset. Tetapi kalau yang mengambil jalur by course ada perkuliahan. Nah, perkuliahan itu biasanya dilakukan di semester pertama ya, ada kuliah tentang biologi sel, kemudian biokimia, teknik dasar laboratorium ya. Kemudian ada tentang mekanisme fundamental penyakit ya. Jadi ada 1 semester itu kuliah dan kemudian diikuti kemudian dengan adanya materi-materi yang sifatnya elektif. Jadi mereka bisa mengambil course-course yang sesuai dengan topik riset mereka. Ya. Setelah itu di 2 semester akhir mereka langsung melakukan penelitian. Ya. Tentunya sebelumnya ada ujian proposal dan seterusnya. Jadi pendidikan kita akan diselesaikan dalam waktu 3-4 semester. Jadi kalau cepat sekali, misalnya pinter, excellent, anaknya bisa menyelesaikan itu dalam 3 semester. Tapi kalau yang normal begitu ya, itu 4 semester bisa selesai.
total SKS-nya itu 54 SKS seperti itu. Oke. Berarti tadi ada 2 jalur ya Prof ya? Ya. Ada yang lewat riset, By berarti research. nggak ada modul seperti itu, nggak ada ya Prof ya? Untuk modul-modul atau perkuliahannya lebih on demand, jadi sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Dan baik. itu biasanya didiskusikan dengan pembimbingnya. Ya, jadi sedangkan kalau yang by course itu memang dia harus mengikuti sekitar 20 SKS yang meliputi perkuliahan seperti itu. Baik. Tapi yang sisanya adalah riset dan praktikum seperti itu. Oke, Ya. baik. Kalau yang membedakan antara kedua ini apa ya Prof? Maksudnya apakah dari calon pendaftar ini apakah harus ada kualifikasi tertentu? Oke, ya ini pertanyaan yang penting ya. Biasanya kalau yang mengambil jalur by research, mereka sudah memiliki pengalaman penelitian sebelumnya. Artinya misalnya dia sudah pernah ada publikasi begitu ya. Itu menjadi prasyarat ya untuk mereka mendaftar di jalur by research. Dan biasanya mereka memang dikirim dari institusi-institusi riset misalnya seperti BRIN gitu ya. Sedangkan kalau yang memang belum pernah memiliki pengalaman penelitian, maka dianjurkan mengambil di jalur by course atau jalur kuliah seperti itu. Dan satu hal mungkin yang juga membedakan adalah outputnya ya. Kalau yang jalur by research itu mereka harus wajib publikasi satu ya sebagai syarat untuk kelulusannya. Sedangkan kalau yang by course itu boleh tidak publikasi, tapi misalnya dia tetap harus diseminasi hasil penelitiannya. Apakah itu menampilkan hasil penelitian dalam suatu simposium berupa poster atau oral presentation ya. Tetapi kalau yang jalur riset itu wajib publikasi di jurnal. Kira-kira demikian perbedaannya. Oke, mungkin ini bisa jadi catatan juga ya buat sobat-sobat Metox yang mungkin udah ada pengalaman di bidang riset, mungkin bisa langsung daftar yang jalur riset ya Prof ya. Betul sekali. Oke, nah mungkin ini juga mungkin pertanyaan juga ya Prof buat dari calon-calon orang yang calon mahasiswa seperti itu. Kalau misal mungkin sebenarnya berminat nih Prof terhadap dunia penelitian, namun belum memiliki pengalaman atau merasa dirinya tuh kurang capable untuk melakukan penelitian seperti itu Prof. Kira-kira dari Prof ada nggak sih Prof tips dan trik atau mungkin semacam wejangan buat teman-teman yang sebenarnya ingin mendaftar tapi merasa dirinya itu kurang percaya diri seperti itu Prof? Ya, jadi pada prinsipnya memang salah satu yang penting ya sebagai tugas akhir dari peserta didik kita adalah melakukan penelitian. Ya, banyak tentunya calon-calon mahasiswa yang kurang pede gitu ya. Aduh kalau riset seperti apa susah atau harus saya 24 jam di laboratorium, tidak seperti itu, tidak sesulit itu dunia penelitian ya. Tentu sebagai mahasiswa kita akan dibekali ya. Kita ada 2 SKS ya terkait bagaimana kita melakukan metodologi penelitian. Jadi akan diberikan teori-teorinya seperti itu ya. Bagaimana kita merancang proposal ya, bagaimana kita kemudian memilih dari proposal tersebut kira-kira metode apa yang cocok gitu ya untuk melakukan penelitian. Di samping itu kita juga diberikan training-training untuk laboratorium ya. Diajarkan misalnya bagaimana mengekstraksi DNA gitu ya. Jadi ada latihan-latihannya. Bagaimana melakukan PCR gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan mengoperasikan suatu instrumen tertentu. Itu ada kegiatannya, ada praktikumnya, kira-kira demikian ya, kita sebut sebagai TDL atau teknik dasar laboratorium. Itu diberikan pengajaran kepada peserta didik kita, termasuk juga kita memberikan pengajaran mengenai animal handling, karena banyak sekali peserta didik kita itu yang melakukan penelitian menggunakan hewan coba. Sebelum mereka terjun begitu ya melakukan penelitian pada hewan, itu ada trainingnya terlebih dahulu. Bagaimana kita memegang hewan ya, bagaimana memberikan obat gitu kepada tikus misalnya seperti itu ya. Tentu itu hal sesuatu yang mungkin mereka belum dapatkan pada saat S1 ya, apakah di kedokteran atau di bidan atau di keperawatan itu belum tahu mungkin. Nah, itu akan dipelajari ya. Jadi di FKU ini kita memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk penelitian-penelitian di bidang biomedik ya, baik instrumennya ya, reagennya dan animal research facility kita juga termasuk yang lengkap di Indonesia ini. Kira-kira demikian.
Wah, ini lumayan reassuring banget juga ya Prof ya, Iya, karena iya. kan pasti mungkin orang-orang kalau mendengar kata riset tuh agak mungkin terintimidasi seperti itu ya Prof, karena Iya, takutnya kayak merasa kurang berpengalaman dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari penjelasan Prof tadi, di FKW ini tuh difasilitasi ya ternyata Betul. hal-hal seperti itu. Bahkan hingga animal handling seperti itu juga diajarkan ya Prof Betul ya. sekali. Ya. Oke, luar biasa Prof. Iya. Oke, baik. Nah, Prof, buat teman-teman Medtalks yang tertarik nih, Prof, kira-kira ada nggak sih, Prof, skill set yang harus dimiliki oleh seorang calon peneliti seperti itu, Prof? Oh, oke, skill set ya. Pada prinsipnya kita harus sabar, ya, terus disiplin, itu ya, disiplin begitu ya. Dan kemudian yang penting adalah kejujuran, integritas ilmiah, ya. Jadi bagaimana kita mengolah data, ya, bagaimana semua yang kita lakukan itu kita validasi. Oh, iya, iya. Seperti itu ya. Jadi skill dalam laboratorium itu sangat penting. Dan tentunya itu diajarkan ya, kejujuran, disiplin, tepat waktu ya, gemar membaca tentunya ya, dan tentunya sering mengupdate pengetahuan kita seperti itu ya. Siapa nama kamu lupa saya? Nismara ya. Nismara ya. Jadi Nismara mungkin tahu bahwa sekarang ini fakultas kedokteran banyak berdiri ya, di seluruh Indonesia ya, seperti itu. Nah, mereka membutuhkan dosen-dosen di bidang biomedik. Jadi salah satu syarat pendirian fakultas kedokteran itu adalah harus ada dosen yang bergelar M.Biomed. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita saat ini. Lulusan biomedik itu masih sedikit, terutama yang dokter begitu. Jadi saya mengundang tentunya adik-adik yang lulusan Fakultas Kedokteran untuk mengambil program Magister Ilmu Biomedik ya, untuk mengisi posisi-posisi menjadi dosen di bidang biomedik. Nah, kira-kira demikian. Baik, Prof. Berarti sebenarnya secara demand nih proyeksi ke depannya itu akan semakin meningkat ya, Prof? Betul sekali ya. Tidak hanya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran, tetapi juga tentunya sebagai peneliti ya, peneliti di institusi-institusi penelitian misalnya BRIN ya, atau di industri ya, industri misalnya industri bioteknologi seperti industri vaksin ya, kemudian industri farmasi ya, kemudian industri untuk diagnostik ya, kosmetik dan seterusnya ya. Di samping itu juga mereka juga bisa menjadi pengambil bekerja di institusi pemerintah misalnya di Badan POM seperti itu ya, atau di Departemen Kesehatan, karena mereka akan menjadi penentu kebijakan ya untuk tentunya mengatasi masalah kesehatan secara umum di Indonesia seperti itu. Ya, mungkin satu hal ya, kita tidak hanya saat ini kita tidak hanya menerima mahasiswa dari dalam negeri saja, kita sudah meluluskan ya mahasiswa dari asing ya, kita sudah meluluskan mahasiswa dari Pakistan ya, jadi mereka belajar di sini full degree selama 4 semester ya, dari Pakistan, ada dari Egypt ya, dari Mesir, kemudian ada dari Sudan ya, kemudian pernah kami juga menerima dari Nigeria ya, jadi banyak. Jadi artinya apa? Program magister kita ini sudah dikenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri ya. Mungkin kamu tahu bahwa kita juga menerima mahasiswa-mahasiswa melalui program beasiswa. Jadi program beasiswa tidak hanya untuk dalam negeri ya, biasanya LPDP seperti itu ya, tetapi juga untuk warga negara asing yang berminat untuk mengambil studi di kita. Ada beasiswa dari KNB atau Konsorsium Negara Berkembang ya. Kemudian ada beasiswa UI Grade, itu yang spesifik disiapkan oleh UI, dan satu lagi dari TIAS. TIAS itu disiapkan diberikan dari Departemen Keuangan LPDP. Jadi khusus untuk warga negara asing yang berminat untuk menjadi mahasiswa di program Magister Ilmu Biomedik ya. Wah, ini insight yang menarik juga ya, Prof, karena ternyata secara lingkungan akademiknya juga sangat multikultural seperti itu ya, Prof ya. Jadi sangat terbuka dari warga negara mana saja. Oke, baik, Prof. Lalu tadi Prof juga sempat mention ya kalau ternyata mungkin di pikiran teman-teman Medtalks nih, kalau menjadi seorang peneliti itu mungkin yang dipikirkan hanya sekitar laboratorium saja seperti itu, Prof. Tapi tadi Prof udah
mengklarifikasi mungkin seperti itu ya Prof ya, kalau Ya. ternyata cakupan proyeknya itu juga lumayan luas seperti Ya, itu, ya. bisa di industri juga, seperti itu. Ini insight yang sangat menarik ya teman-teman ya. Oke, baik. Sama ini Prof, jadi sebenarnya yang penting itu jangan rasa takut ya Prof ya, tapi yang penting selama kita memiliki rasa ingin tahu dan juga rasa ingin belajar ya Prof, maka sebenarnya program ilmu biomedik ini bisa diikuti juga oleh siapa saja ya Prof ya? Ya, sebenarnya ada requirement ya, program studi pada saat S1-nya apa saja. Jadi kita menerima program studi yang S1-nya di bidang kesehatan atau bidang sains ya. Jadi misalnya dari MIPA gitu ya, FKM, kemudian keperawatan, dokter hewan ya, itu langsung bisa kita terima. Tetapi kita pernah juga menerima teman-teman dari bidang keilmuan kependidikan misalnya ya. Nah, untuk mereka yang bukan bidang sains atau kesehatan, maka kita ada yang disebut sebagai matrikulasi. Jadi ada program matrikulasi yang dilakukan untuk memberikan pembekalan gitu ya kepada calon mahasiswa untuk bisa memiliki baseline keilmuan biomedik yang lebih kurang sama dengan nanti teman-temannya pada saat memulai program studi. Jadi artinya tidak usah khawatir seperti itu ya, bidang di luar sains maupun bidang kesehatan pun bisa mendaftar. Nanti kita akan pelajari transkrip akademiknya, apakah kira-kira ini memerlukan matrikulasi atau tidak, begitu ya. Tapi kalau tidak memerlukan matrikulasi bisa langsung mengikuti program studi, tetapi kalau memerlukan matrikulasi perlu ada matrikulasi gitu ya. Dan kemudian silahkan tentu mendaftar melalui SIMAK UI yang kita selalu dibuka dalam setahun itu 3 kali ya Dek ya. Jadi di semester awal ya di Januari, sekitar Januari, kemudian di pertengahan ya. Ada lagi yang antara Januari dan Juli itu ada lagi yang ketiga seperti itu. Jadi silahkan aja dicek jadwalnya di SIMAK UI. Baik, ini catatan juga ya buat teman-teman yang ingin mendaftar. Bisa disesuaikan juga ya dengan latar belakang pendidikannya. Kalau misalnya ternyata bukan dari bidang kesehatan, nggak perlu khawatir ya Prof ya. Tadi udah dijawab nih sama Profnya. Dan buat teman-teman yang ingin mendaftar juga bisa cek di website SIMAK UI ya Prof ya, tentang jadwal pendaftarannya. Ya. Oke. Satu hal, kita juga punya berbagai media sosial, Namira ya. Apa silahkan tuh, Prof, di Instagram ya, kita punya PMIB FKUI, silahkan di follow ya. Dan kita selalu mengupdate kegiatan kita di Instagram tersebut ya. Kita juga punya website kita adalah Biomedicine UI ACID ya. Kemudian kita juga memiliki YouTube sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya materi-materi kuliah tamu gitu ya, visiting profesor dan seterusnya itu kita masukkan ke dalam YouTube kita. Jadi silahkan tentunya adik-adik yang calon mahasiswa yang masih ragu-ragu ya, silahkan dulu kita lihat media sosial kita sehingga menjadi mantap gitu ya untuk mendaftar di program studi kami. Setuju Prof. Jadi teman-teman bisa coba mulai kepoin ya sosial media dari PMIB ini. Nah, mungkin Prof terakhir nih ya, buat teman-teman yang atau anak muda nih yang tertarik untuk masuk ke dunia ilmu biomedik. Apakah mungkin ada pesan Prof yang ingin disampaikan? Oke, pesannya adalah sebenarnya jangan ragu-ragu seperti itu ya. Pada umumnya lulusan kami itu fast mover, jadi artinya begitu lulus nggak lama langsung bekerja. Itu yang pertama ya. Jadi demand-nya atau kebutuhan seorang ahli biomedik itu sangat tinggi ya. Tadi saya sudah cerita di berbagai bidang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin masih ragu-ragu terkait pembiayaan ya. Kita ada berbagai sebenarnya skema-skema beasiswa ya. Adik-adik mungkin kalau yang untuk jalur by research itu ada yang namanya beasiswa degree by research atau DBR. Mungkin silahkan dibuka websitenya BRIN itu mengenai degree by research. Jadi akan diberikan beasiswa yang full itu dari BRIN ya. Kemudian kemungkinan beasiswa lain adalah dari LPDP ya. Karena apa? Karena akreditasi kami
itu sudah akreditasi unggul yang terbaik, tentunya akreditasi nasional LAMPTKes itu unggul, dan kita juga terakreditasi internasional IAAEH. Ya, jadi karena akreditasi tersebut adik-adik sekalian lebih mudah ya kemungkinan untuk memperoleh beasiswanya. Seperti itu. Jadi mungkin menjadi salah satu faktor ya. Kalau untuk ragu-ragu, waduh mungkin UKT-nya tinggi dan seterusnya. Seperti itu. Tapi nggak usah ragu-ragu, ada skema-skema beasiswa. Nah, seperti itu. Baik, ini sangat menenangkan hati juga ya, Prof. Iya. Pastikan kalau mau ambil pendidikan lagi juga banyak pertimbangannya ya, Prof. Betul, ya. Baik dari prospek ke depannya, lalu juga dari biaya seperti itu. Tapi dengan adanya penjelasan skema beasiswa, nanti mungkin teman-teman bisa coba cari ya di website yang tadi Prof sampaikan, agar bisa lebih kebayang lagi dan lebih matang lagi sebelum mendaftar ya, Prof ya. Betul, ya. Oke, baik. Nah, seru sekali, Prof, perbincangan kita hari ini. Ternyata di balik kemajuan dunia kedokteran ada peran besar ya dari ilmu biomedik di balik ini semua. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Prof Muli sudah menjadi narasumber kita hari ini dan sudah mau berbagi ilmu, berbagi insight dan juga pengenalan juga ya terkait program Magister Ilmu Biomedik ini. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Tentunya saya mengundang ya tentunya adik-adik sekalian ya untuk mendaftar di program Magister Ilmu Biomedik seperti itu. Dokter ya atau perawat ya atau farmasi seperti itu ya atau bidang-bidang sains lainnya silahkan untuk mendaftar karena kebutuhan ya tenaga ahli di bidang biomedik ini luar biasa untuk Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, Namira, tetapi juga lulusan kita, alumni kita juga bekerja di luar negeri, di beberapa institusi luar negeri seperti di Jepang ya, itu kita ada alumni kita. Oke, berarti prospek kedepannya sangat luas ya, Prof ya, tidak hanya dan demand-nya juga banyak seperti itu. Ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan kedepannya ya, Prof. Betul sekali. Ya. Oke, baik, Prof kalau begitu. Sebelum kita menyudahi sesi hari ini, saya Anis Mardatiani izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Materi Talks berikutnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Betui Talk.